Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Gitu. Selamat datang di Banjarmasin dalam ICC F 2023 bersama Mbak Andri dari Asita, Pak Haryadi BPBD Kota Malang yang akan memberikan promosi Kota Malang di Banjarmasin. Sip ya. Selamat datang kembali pada seluruh peserta. 3, 2, 1, padamu Andri. Sekali lagi menunjukkan semangat dan berisi perombakan sekarang ya. Jadi ini bukan bawaan karena perutnya bukan ya. Iya, bukan. Harusnya mau berpikirnya tambah semangat dong ya. Tapi ada juga yang nyentuh. Contohnya saya. Iya. Berarti saya harus berikan semangatnya sekali lagi. Padamu Andri. Oke, selamat mulai. Masyarakat di daerahnya untuk berbagi pengalaman hanya dari Kabupaten Tangerang, Malang, dan pastinya rumah kita Banjarmasin. Dan tidak perlu berlama-lama saja pada sesi yang akan dibantu minta tepuk tangan yang lainnya. Inilah tentunya pada kita dari Sedayo selaku wakil ketua ICCN. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Tapi ini keren banget dulu ya. Kamu silakan. Kelihatan lagi apa namanya jargon dari ICCN ya. Pada negeri iya, terima kasih teman-teman. Ya, saat ini kita akan melaksanakan kegiatan salah satu rangkaian dari Creative Conference, di mana kita punya satu forum yang memang sudah kita usung sudah 6 tahun berturut-turut, namanya Creative Leader. Kebetulan di momen yang sangat berharga ini kita kehadiran pemimpin-pemimpin juara gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kota dan kabupaten kreatif di Indonesia, tentunya juga selain komunitas juara, kita juga punya pemimpin-pemimpin juara, jadi kreatif leader. Nah, untuk itu kita akan menyimak gitu ya, ada 4 pemimpin juara gitu ya, 4 pemimpin daerah yang mewakili Nusantara yang begitu banyak mewartakan berita baik gitu ya, berita kota dan kabupaten. Itu ada Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Dul Cina, silakan. Ya. Lalu ada Pak Wali Kota Ternate, itu Dr. Sa'ani Taufik Sulaiman, silakan. Ada PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, dan juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bilang pada istana. Ya, dari kecepatan karena pemimpin itu punya terutama dalam pemerintah tentunya punya peran-peran fasilitator dan regulator gitu. Nah, nanti kita akan menyimak sebenarnya bagaimana para pemimpin di daerah ini, gitu, wali kota yang keren-keren ini
membawa perubahan gitu ya bagi pengembangan dalam konteks pengembangan kota dan kabupaten kreatif yang dipimpinnya di Indonesia Creative Cities. Selamat siang. Sekali tadi saya menggarisbawahi arah itu lebih prioritas mungkin dari kecepatan. Betul itu, karena memang semua kepala daerah pasti punya visi, pasti punya misi. Misi adalah looking target. Itu kan berarti visi harus memang terarah. Nah, tapi tidak semua urusan itu diselesaikan pemerintah. Sebesar apapun anggaran yang kita gelontorkan ke suatu tempat misalnya, tapi tidak ada yang melaksanakan, tidak ada yang mengerjakan, pasti tidak jalan. Kita memerlukan yang namanya kehadiran warga kota. Warga kota bisa dalam bentuk komunitas. Nah, makanya begitu saya pertama kali melihat teman-teman dari ICCN itu menyampaikan banyak tema pembahasan terkait dengan kolaborasi, pentahelik, hexahelik, itu sesuatu yang memang berkelindan dengan visi-visi kota-kota. Saya dengan Pak Wali itu rata-rata di Apexi itu sudah bersepakat bahwa tidak ada kompetisi lagi antar kota-kota itu. Yang ada adalah sharing. Wirausaha baru berbasis UMKM yang kemudian harus kita wujudkan dalam bentuk apa nih turunan-turunan. Di samping ada sektor pendukung di level 1 seperti pengembangan sungai, wirausaha baru, yang cepat dan program swasta masing-masing. Nah, program nomor 2 inilah kita ingin berkolaborasi. Itu juga lewat situ malam-malam dari karena pertama ada yang 50 juta tahun, sekarang udah nggak ada petani. Bahkan terus berkembang ke samping-sampingnya. Nah, itulah kemudian kami bersyukur saya punya 9 orang staf muda waktu itu ada hadir di sini. Nanti salah satunya Abdul Khair. Ini staf muda bidang pariwisata dan ekonomi. Mereka teman-teman inilah yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman milenial, Gen Z itu. Bahwa dengan saya mungkin yang walaupun belum 50 tahun, tetapi mungkin frekuensinya juga tidak selalu sama begitu. Begitu kita mau mendekati barang laku ekonomi kita, nanti hati-hati lagi diajak ke politik. Yang mau terlibat dikasih cap, itu kan teman-teman yang plat merah. Nah, ini bahasa-bahasa yang kemudian tidak sih, mungkin bisa ditayang. Oh iya, di sini belakangnya. Bisa dia. Banjarmasin adalah ruang budaya, ruang kreativitas, ruang partisipasi, dan ruang kolaborasi. Di samping kita offer tadi, ini adalah kenapa harus kreatif? Ya, karena kalau tidak ada inovasi dan kreativitas, manusia itu akan mati. Jadi tanpa adanya kreativitas, kita akan pasti jadi fosil semua. Kawasan itu bisa tumbuh berkembang menjadi sebuah epicentrum ekonomi kota Banjarmasin. Walaupun di setiap sudut kotanya adalah ruang kreativitas, ruang budaya, ruang partisipasi, ruang kolaborasi. Selanjutnya di proses produksi kita juga berharap, ya terima kasih. Saya pada di sini ini lindung tutupin sound system. Nah, jadi proses yang terjadi adalah praproduksi dan produksi sampai pada kemasan. Namanya market yang bisa didatangi oleh berbagai pihak, kemudian secara online atau menuju offline. Dan ini gedung Pak, ini dulu gedung kita dapat ini dulu dari Badan Bikra. Ya, waktu itu masih Badan Ekonomi Kreatif. Jadi kita punya satu gedung yang dulu sempat kita usulkan, dan sebelum ini berfungsi dengan baik, Badan Ekrafnya dibubarkan dan akhirnya menyatu di Kementerian Pariwisata. Ya, selanjutnya bagian terakhir, kita berharap apa yang kita lakukan ini berdampak
bagi keberlanjutan terus pembangunan, kemudian juga berdampak pada tujuan dan juga berdampak pada keberlanjutan program. Jadi siapapun nanti, wali kota kan hanya 5 tahun ya, apalagi tahun ini baru dikenalkan ya, masa jabatan kena diskon. Ya, jadi masa jabatan wali kota juga kena diskon, tidak 5 tahun karena pilkada serentak, kurang kena diskon 20% ya, 20%. Harusnya 5 tahun hanya 3 tahun setengah, 3 tahun setengah. Jadi masa jabatan wali kota bupati yang pilkada kemarin itu kena diskon oleh Mahkamah Konstitusi. MK, mana dia belum MK? Bahwa komitmen pemerintah itu sudah dikeluarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Dan monumen-monumen wirausaha baru, wirausaha muda mandiri, monumen ekonomi kreatif sudah kita buat. Ini milestone-milestone-nya, tinggal arahnya sudah jelas, sehingga kemudian tinggal kita jaga, kita kawal. Dan begitu kami berakhir masa jabatan, teman-teman lah yang kemudian harus mengawal ini. Sudut kota itu adalah ruang di mana kreativitas dan budaya menjadi pendorong gitu ya dari program kota yang berkelanjutan. Makanya kemarin kita sempat ya melihat seperti Sasirangan gitu ya, ada beberapa ruang publik yang memang sudah banyak diaktifasi itu. Intinya adalah apa yang tadi diungkapkan sama kawan itu memang sudah ada praktik baiknya seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi gitu ya. Ini masih ada 3 lagi. Yang kedua, ini kita beri kesempatan kepada Pak Wali Kota Ternate, Pak Tauhid Sulaiman gitu untuk bisa memaparkan. Seperti kita tahu Kota Ternate itu karena kebetulan juga jejaring dari komunitas kreatif yang ada di Ternate yang sudah lama dan menjadi membersamai juga perjuangan ICCN begitu ya. Jadi sekarang narasi Ternate Kota Rempah itu sudah sangat dikenal gitu ya. Untuk itu silakan Pak Wali Kota untuk bisa bercerita dan memaparkan berita baik. Yang saya hormati para narasumber, Pak Wali Banjarmasin, Malang, kemudian dari Wakil Wali Kota Selatan, serta hadir sekalian yang berbahagia. Ada kereta yang sudah jalan, saya buat ilustrasi. Ada kereta yang sudah jalan, saya, kemudian Pak Ibnu dan teman-teman wali kota yang lain, kita numpang dengan membawa barang. Artinya apa? Artinya bahwa kita yang menyesuaikan dengan tujuan, karena kreatif itu sudah jalan. Pemerintah masuk pada sisi ketika kereta itu berhenti pada setiap stasiun, karena kita dibatasi oleh waktu. Misalkan setiap periode kepemimpinan itu mungkin ilustrasi awal kita masuk ke dalam sebagai jangan jadi dirimu. Saya diberi ruang untuk integrasi ekonomi kreatif dan nilai lokal dalam penguatan sistem pendidikan Ternate sebagai kota rempah. Di sini kita lihat peranan pemerintahnya apa. Ada beberapa peranan situ yang tadi disepakati bahwa peran pemerintah itu kalau kita lihat dari sudut pandang Indonesia itu begini, bahwa satu ketiga pemerintahan itu akan berfungsi sebagai katalis, sebagai fasilitator belakang, ya, karena peran-peran kekuasaan itu semakin hari semakin berkembang dan mencoba untuk bagaimana mensinergikan antara kreativitas yang telah dibangun oleh komunitas dengan bagaimana program maupun kebijakan pemerintah. Alhamdulillah saat ini ada kurang lebih mendekati 80 komunitas yang telah tumbuh. Dan tadi saya bilang bahwa mereka itu adalah kereta api yang sudah jalan. Bagaimana kita memberi ruang supaya arah dan jalan itu tepat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Alhamdulillah ada event, ada festival, ya. Kemudian ada program komunitas, banyak hal yang telah kita lakukan. Itu dilihat dari event. Dan kalau city building ada workshop, ada award, ada mentoring, ada pelatihan dan alhamdulillah di Ternate kami mendorong apa disebut dengan muslimat masyarakat kreatif. Dan masyarakat kreatif itu bisa maju kalau juga didukung oleh pemimpin yang kreatif juga seperti itu. Jadi ilustrasinya sederhana, mungkin tidak muluk-muluk.
Dan banyak hal yang telah kita lakukan, termasuk creative space, promosi dan mahasiswa. Nah, di sini Benteng, ya, kebetulan Ternate itu bisa disebut sebagai kota benteng karena sebagian besar benteng-benteng para penjajah sekarang itu ada di Ternate, ada dari Portugal, Portugis, ada juga dari Spanyol, juga dari Belanda. Kebetulan ada salah satu benteng kita yang di Ternate disebut Fort Orange. Jadi kalau orang teman-teman kreatif ini yang pendukung Belanda yang disebut Orange, itu Orange itu ada di sana. Kenapa harus Orange di sana? Karena dia adalah representasi dari Belanda. Kalau di Jogja, di Rotterdam, salah satu dari provinsi atau provinsi di Belanda sana. Tetapi di Ternate itu Fort Orange karena dia mewakili dari Belanda saat itu. Di mana Ternate 5 gubernur pernah bercokol di sana sebelum pindah ke Batavia. Alhamdulillah kita lupa, maka saya melahirkan sebuah keputusan wali kota nomor 85 tahun 2021 pemanfaatan kawasan benteng Fort Orange untuk komunitas sebagai pusat kreatif. Keren. Kalau memahami kolonial berarti ada pemaksaan, ada program terhadap demokrasi dan lain sebagainya. Itu ubah. Itu yang sangat kemudian nilai benteng saat itu hanya sebagai sebuah museum mati. Saya berharap itu jadi sesuatu. Alhamdulillah di dalam benteng itu kita mencoba meramu ada beberapa konsep yang bisa dilakukan dalam sebuah benteng sebagai sebuah ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu ada ide, kemudian ada ruang, ada komunitas. Alhamdulillah teman-teman komunitas itu punya ide juga, ya. Punya ruang, kita berikan ruang tempat dan lain sebagainya sebagai sebuah ekosistem. Karena kita berharap artinya seluruh nanti akan dilahirkan sebagai bagian dari produk. Apa itu? Ekonomi kreatif. Apa itu? UMKM. Apa itu? Pariwisata. Jadi kolaborasi dari ide, kolaborasi dari ruang, kolaborasi komunitas sebagai sebuah ekosistem. Kita berharap inilah. Karena kita memandang, kita persoalan ekonomi, memandang sebuah komunitas belakang kita, tapi kita ingin agar komunitas itu ada empower, ada pemberdayaan. Dan berharap nilai ini yang sering saya sampaikan, bagaimana kita mengkonversi storytelling menjadi nilai ekonomi. Jadi sejarah di masa lalu, tetapi dibuktikan adalah bagaimana agar teman-teman komunitas ini bisa berkreasi dalam rangka penguatan ekonomi termasuk ekonomi kreatif. Mungkin nanti ada sesi. Jadi di sini sebenarnya yang dimaksud. Kemarin dari ini menyatakan bahwa Ternate itu adalah tubuh peradaban. Kalau tanya kenapa tubuh peradaban? Karena ada rempah. Ya, alhamdulillah kita bangga Ternate sebagai kota rempah atau disebut dengan lokal pride. Kenapa harus bangga? Ya, kita bangga bukan karena menjadi itu masuk tidak dimulai dari Ternate sehingga Indonesia bisa maju seperti saat ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lah, ya banyak inspirasi dapat kita lihat di sana. Silakan bisa datang sendiri di Ternate. Alhamdulillah kemarin bahwa kota Banjarmasin sudah datang sendiri, sudah melihat kegiatan di sana. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bahwa kota kecil itu tiba-tiba bangsa asing datang. Ya, karena kecil tadi kenapa? Karena rempah. Makanya kalau saat ini kita menetapkan dia sebagai spesies itu tidak ada yang membantah. Benar itu. Titik nol rempah itu ada di Ternate. Dan ini bagian dari upaya kita untuk memperkenalkan atau disebut yang revitalisasi. Kalau dulu Ternate sudah go internasional, kenapa saat ini itu tidak bisa go internasional? Kenapa? Bagaimana kita menjual storytelling tadi menjadi nilai ekonomi? Dan ini bagian dari sisi ekonomi. Alhamdulillah kita tidak memiliki sumber daya alam yang kaya seperti kabupaten kota yang ada di provinsi yang lain. Kebetulan yang lain punya tambang, Ternate tidak punya. Dan kita punya sejarah, kita punya macam-macam dan sebagai bagian dari kebanggaan itu. Kebanggaan yang telah dijual. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, 2019 alhamdulillah Ternate pernah menjadi tuan rumah ISIS 2019. Saat itu ada salah satu kegiatan yang
luar biasa, yaitu kegiatan memeluk gunung. Kan heran, kenapa harus meluk gunung? Tidak, kita memegang tangan seakan-akan meluk gunung. Kurang lebih diikuti oleh 42.000 termasuk para delegasi. Dan alhamdulillah dia masuk sebagai formulir saat itu, dan itulah sebenarnya dimaksud integritas. Bagaimana ada pemikiran, ada semacam ide untuk meramu dengan masuk supaya Ternate ini semakin hari semakin dikenal. Ternate kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi, sebenarnya tujuan utama dari ini semua bahwa meskipun dalam konteks pemerintah dia berjalan, saya ulangi, pemerintah itu berada pada sisi awal sebagai penumpang, tapi ternyata suatu ketika dia harus menjadi lokomotif karena dia punya kompas. Oleh karena itu kebijakan program itu harus betul-betul membumi, ya, harus membumi dalam pengertian bahwa mau tidak mau agen perubahan itu pemerintah. Oleh karena itu kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah tetap harus hidup. Ya, saya bilang tadi pemerintah itu bisa berjalan didukung oleh kreativitas para komunitas dan para komunitas bisa berjalan apabila. Apalagi berarti kan ini cerminan bahwa pentingnya CEO komitmen gitu. Bagaimana sebenarnya pemerintah ini punya dasar kebijakan gitu ya, yang tadi Pak Wali Kota sampaikan juga bagaimana misalnya concern ke ruang-ruang publik seperti Genteng sangat konteks sangat konseptual dengan pelaku kreatif gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan gitu ya sesi tanya jawab dan diskusinya. Untuk selanjutnya kita ada wakil wali kota Tangerang Selatan begitu ya, untuk bisa bercerita gitu loh mengenai kota Tangerang gitu ya. Nanti Pak Sada Ihsan, silakan Pak Sada Ihsan. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat Tangerang Selatan untuk bisa sedikit sharing bersama kawan-kawan semua bagaimana kondisi skema ekonomi kreatif yang ada di kota. Kota itu adalah sebuah ruang bagi manusia untuk beraktivitas. Dari sudut pandang saya kebetulan basic saya seorang arsitek yang kebetulan sama-sama lahir dari dunia ekonomi kreatif juga. Pada saat saya dipercaya oleh Pak Wali Kota untuk bisa menjalankan ekonomi kreatif di Tangerang Selatan yang awal ini, saya melihat bahwa kota ini adalah ruang bagi manusia, namun ruang ini tanpa sentuhan identitas yaitu ekonomi kreatif, maka ruang ini akan menjadi menjadi sebuah ruang tempat tinggal, namun ternyata dalam perjalanannya memiliki banyak masalah. Kenapa? Karena dia tidak mampu menampung aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya dan tidak memiliki identitas. Sampai akhirnya di situ terjadi banyak sekali kejahatan, kasus narkotika, pembunuhan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pemerintah pada saat itu disorry menghancurkan Vigo pada tahun 1972. Nah, inilah awal keruntuhan modern architecture. Nah, apa hubungannya relasinya dengan ekonomi kreatif? Sekali lagi bahwa tanpa ekonomi kreatif, tanpa dunia kreativitas, tanpa ruh yang ada di dalam sebuah kota, tentu saja akan meninggalkan banyak sekali ruang sebagai sarana pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik generasi-generasi baru, generasi muda untuk bisa berkecimpung di dalam industri kreatif. Yang selanjutnya adalah ruang berupa regulasi. Bagaimana pemerintah kota bisa membuat regulasi-regulasi yang menguatkan tumbuhnya ekonomi kreatif. Nah, saya menyadur sebuah teori dari Kriswandono itu dalam makalah sebenarnya ruang kreativitas dijelaskan bahwa selain lingkungan psikis, ruang secara fisik dapat memfasilitasi aktivitas mengubah ide ke produk kreatif. Usia emas di tahun 2040. Selanjutnya, berkaca ke Tangerang Selatan. Tangerang Selatan bukan sebuah daerah yang luas, hanya punya 7 kecamatan. Kita dikurung oleh daerah DKI Jakarta di sisi timur, selatan ada Bogor, ada Depok, di sisi barat ada Kabupaten Tangerang, dan utaranya ada Kota Tangerang. Kita tidak punya bentang alam yang indah seperti Ternate ataupun Banjarmasin yang luar biasa sungainya. Nah, tapi kita memiliki indeks pembangunan manusia, alhamdulillahnya, yang lumayan tinggi, yaitu berada pada 81,9 di setiap bulan. Yang paling besar yaitu di
transportasi, komunikasi, dan rekreasi memang sudah masuk ke arah tersier, bukan sekunder dan primer, tapi sudah masuk ke arah tersier. Nah, inilah yang kita tangkap bahwa ayo dengan pasar yang luas ini, dengan kemampuan daya beli masyarakat yang cukup kuat, harusnya ekonomi kreatif itu bisa menjadi tulang punggung mayoritas adalah para pelaku UMKM. Nah, ini dalam visi misi Tangerang Selatan di zaman saya dan Pak Benyamin Dahu, kami masukkan visi kami adalah terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien. Salah satu poinnya kami secara spesifik memasukkan poin dalam misinya itu meningkatkan ekonomi berbasis pengembangan tinggi di sektor ekonomi kota berupa Bundaran Marunda ini mengangkat tema tari anggrek, itu tari kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, ini public space lain di beberapa tempat kita bangun. Salah satunya adalah gedung koperasi UMKM yang sekarang kita jadikan sandbox atau kreatif hub. Lalu juga ada menara pandang buat teman-teman masyarakat yang mau melihat keindahan kota Tangerang Selatan di malam hari bisa mengunjungi menara pandang. Lalu ada city gallery untuk wadah para pelaku seni untuk mereka mengadakan pameran dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ini beberapa penataan kampung kota. Ternyata ekonomi kreatif bukan hanya saja membutuhkan public space. Bersama para pelaku ekonomi kreatif, bersama-sama ada Bang Jody juga sebagai staf sus kami. Selanjutnya, nah, ini salah satu event terkenal di Tangerang Selatan, cukup mendunia, yaitu di Taro Design District, yang kita insya Allah support setiap tahunnya untuk mengadakan pameran instalasi arsitektur. Ini para pahlawan arsitektur Indonesia, Budi Pradono, Yori Antar, Andra Makin, dan lain sebagainya, mereka berkarya di sini. Dan alhamdulillah tiap tahun kita juga mengadakan itu langsung dibimbing oleh Pak Wali Kota. Selain kegiatan ya event-event di Kota Tangerang Selatan supaya event-event kota ini tidak hanya jenuh hanya dihadiri oleh ASN. Kalau dulu saya lihat kok pas saya masuk di pemerintahan 2,5 tahun yang lalu, kok yang datang ke Kota Tangsel itu yang datangnya cuma ASN aja, terus wali kota pulang, ya udah mereka tidak pulang. Nah, saya nggak mau seperti itu. Kami Wali dan saya gimana supaya merangkul anak muda dan komunitas supaya bisa di Tangsel ini adalah hajatan bagi mereka, bagi masyarakat Tangerang. Indonesia Emas di tahun 2045. Tangsel siap jadi tuan rumah bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya. Pemerintah sekarang berkomitmen memajukan pembangunan dengan melalui riset dan pengembangan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi kreatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur fisik, kelembagaan maupun digital. Hal ini tidak lain untuk memberikan kontribusi melalui 3 indikator capaian ekonomi kreatif Kota Malang, yaitu peningkatan kepesertaan tenaga kerja, kontribusi pada peningkatan nilai ekspor, dan tentunya kontribusi pada PDB. Sebagai bentuk wujud rencana aksi dan komitmen pemerintah Kota Malang dalam menjaga ekosistem ekonomi kreatif Kota Malang dan nasional, maka kami mempersembahkan rumah bagi sekali stakeholder, yaitu Malang Creative Center. Dilakukan melalui proses yang panjang dan tentunya bukan hanya infrastruktur fisik, akan tetapi sebagai simbol budaya baru kolaborasi. MCC dirancang sebagai wadah yang mampu memberikan layanan dan fasilitas kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi, dan memamerkan hasil kreativitas maupun inovasi para pelaku insan kreatif dalam suatu tempat yang representatif dan nyaman. Gedung yang berada di belakang ini memiliki konsep bahwa gedung MCC ini adalah sebuah replikasi candi baru yang merupakan candi tertua di Jawa Timur dan merupakan ruang komputer. Sebagai bentuk legitimasi simbol kolaborasi nasional pada pengembangan kota kabupaten kreatif di Indonesia, maka diperlukan adanya agenda peresmian melalui kegiatan dari launching MCC. Kegiatan ini menjadi
tadi video yang sudah kita simak, langsung saja kita hadirkan Pak PJ Wali Kota Malang, Dr. Ismail Wahyu Hidayat MPJ. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih bersama ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin, hormati juga Pak Wali Kota Ternate dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Di sini kami hadir memang pertama karena undangan dari CCN, terima kasih, dan juga menindaklanjuti kemarin pada saat kami juga pernah menjadi tuan rumah yang kedua CCN. Untuk itulah kami hadir di sini dan kami dengan lebih sepakat kepada Bapak sekalian, dan kami hadir tidak sendiri Pak Wali dan Bapak sekalian, kami hadir dengan OPD yang sangat mendukung sekali terkait dengan komunikasi pada hari ini, dan juga ini juga bersama langsung ini kami juga membentuk dengan Wali Kota bahwa kita akan membentuk komite ekonomi kreatif, dan saat ini teman-teman dari komite kreatif jago di Banjarmasin. Kami patut untuk apresiasi dan dukungan kami terkait dengan ekonomi kreatif. Kenapa? Kami nanti akan memberikan satu bukti data dan fakta bahwa dengan ekonomi kreatif ini ada satu hasil yang akan menjadi satu kebanggaan bagi Kota Malang. Apakah itu dengan pengembangan ekonomi, juga ada kaitannya dengan penurunan kemiskinan. Kami sampaikan dalam posisi Kota Malang yang di Jawa Timur merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, walaupun bukan sebagai ibu kota provinsi, tetapi Kota Malang yang memberikan satu arah yang baik terkait dengan ekonomi kreatif. Dan kami dengan jumlah penduduk 846.120 jiwa. Kemudian jumlah kecamatan ada 5 dan kami ada 57 kelurahan. Nanti Malang ini ada 57 kampus, dan tentunya sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi tujuan dari beberapa mahasiswa, mungkin juga dari warga dari Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Wali Kota Ternate, ini juga rata-rata akan banyak bersekolah dari pendidikan yang ada di Kota Malang. Totalnya pada 2002 itu ada kurang lebih sekitar 800.000 mahasiswa yang ada di Kota Malang, dan kemudian ada 56 SMK, dan tentunya ini merupakan daya dukung yang besar sebagai SD yang berkualitas, selaras dengan ekonomi kreatif yang berbasis kegiatan. Kalau kita melihat dari ekonomi capaian, ya, kita tadi kebetulan alhamdulillah untuk IPM kita terdiri kedua Jatim, kita sampai dengan 82,71. Kemudian kemiskinan terendah kita kedua Jatim per Oktober 2020 naik drastis karena memang ada pendampingan dari ekonomi kreatif terhadap UMKM yang ada di Kota Malang. Ada potensi yang sangat besar sekali. Nah, ini apabila kita melihat di tahun 2019, tahun 2021 dan 2022 kita sempat turun dengan pandemi. Dari 5,73 kita anjlok langsung menjadi minus 2,26. Tetapi dengan adanya dukungan ekonomi kreatif, dengan ada pendampingan dari komite ekonomi kreatif itu, akhirnya kita akan naik dari tahun 2023 kemarin kita ada target 5,40%, tetapi kita naik langsung realisasi jadi 6,32%, yaitu ada kenaikan 117%. Ini adalah pertumbuhan ekonomi capai level tinggi dalam 15 tahun terakhir. Ya, kita apabila kita komparasikan, kita komparasikan di tingkat nasional kita ada 5,31%, dan antisipatif dari ekonomi kreatif bahwa kontribusi ekonomi kreatif luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kreatif Kota Malang tahun 2022 telah mencapai dukungan ada kenaikan 10,01%.
Melakukan pelatihan kapasitas SDM industri kreatif serta pembentukan sistem kelembagaan kreatif yang sinergis dan kolaboratif untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif dan proyek dari integrasi pusat dan data dan riset. Lanjut. Nah, 14 program prioritas sebagai penjabaran langkah-langkah kebijakan yang nanti akan kami lakukan, menginisiasi dan mengimplementasi dan mengembangkan secara tepat berbasis industri kreatif. Kami sudah membangun Malang Creative Center 8 tingkat, 8 lantai yang kemarin 3 minggu yang lalu diresmikan oleh Ibu Gubernur, dan pada saat itu pun Ibu Gubernur meminta kepada saya untuk bisa melaksanakan terkait dengan ekonomi kreatif tersebut untuk mengawal dan juga bisa merealisasikan di tahun 2005 ekonomi kreatif dunia di tahun 2005 misalkan diwujudkan di Kota Malang. Katanya jadi rumah CCN yang kedua juga kita akan sebagai bagaimana itu mendorong kami. Ya. Tahapan-tahapan tersebut tentu kita akan lakukan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Dan di tahun 2022 ini kita ada penyusunan terkait roadmap dan strategisnya. Ya. Dan di situ kita akan mulai melakukan event-event yang membuka potensi ekonomi kreatif secara nasional dan internasional, dan juga ada beberapa event-event yang sudah kita terima. Dan seperti dalam video tayangan, dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan beberapa produk-produk terkait dengan dukungan ekonomi kreatif bagi Kota Malang. Dan tentu dengan tahapan ataupun peta jalan atau roadmap ini, tahapan-tahapan yang kita lakukan dan kita wujudkan bersama dengan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang sudah kita buat. Dan kita bangun dan kita launching ada 8 lantai yang sudah kita rencanakan dan juga kita realisasikan. Ke depan ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa penyesuaian yang akan kita sesuaikan. Kira-kira itu apa lagi yang kita lakukan. Dan ini telah tersedia mulai di lantai 2, kemudian lantai ketiga, kemudian lantai keempat, lantai kelima, dan sampai ke lantai 8. Ini adalah tempat lantai-lantai yang didukung bergerak di lapangan. Termasuk juga kami sudah ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk semua SMK yang akan melakukan kegiatan terkait dengan ekonomi kreatif dan animasi langsung untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang ada di MCC. Mudah-mudahan MCC yang ini sudah kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan rencana, dan harapannya bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat Kota Malang untuk ekonomi kreatif dunia di tahun 2025. Lanjut ke 2003, kita akan melaksanakan 2.211 token. Kemudian telah tersedia juga 1.933 pelaku ekonomi kreatif. Kemudian juga ada 148 kolaborator, dan yang sudah menerima manfaat adalah sebesar 114.903 penerima manfaat. Tentu dalam melakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh MCC, yaitu Malang Creative Center. Lanjut, kita ada education, ada festival, ada IP management, kemudian ada 4 production, dan kelima ada agency, kemudian yang 6 lisensi, kemudian yang 7 funding. Tentu ini juga kita lakukan, dan tentu ke depan selama kita pada kolaborasi kita bersama-sama 7 Years of the Creative University akan kita lakukan bersama. Kami sampaikan dan tentunya bersama kita wujudkan Malang Creative Dunia tahun 2025. Terima kasih. Kami ini dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada dan belakangnya yang jadi Kota Banjarmasin itu ada bagian adalah rumah kamu. Dulu oke boleh. Nah, dulu boleh dipilih plakatnya. Acara 1, 2, 3. Bapak silakan untuk kita serahkan ke wakil penerbangan pesawatan dari wakil Ternate tentunya. Oke. Iya. Cakep ya. Oke, yang sekarang silakan Bapak untuk menyerahkan. Ini kayaknya pensiun moderator luar biasa. Nah, selanjutnya PJ Wali Kota Malang berkenan juga untuk menerima. Di sini ini
Oke. Sekarang boleh dengan ketua ACCN. Kayaknya Salam kreatif.